Thank you for clicking this video. We are so blessed and humbled that we can share the Word of God in churches all around Indonesia. And we hope that you guys are blessed as well as you watch this video. Dan juga bagi saudara yang ingin tahu lebih banyak dan ingin support us, bisa melalui website kita, sosial media, dan email. And don't forget, Jangka Harapan TV is broadcasting 24/7 all across Indonesia. Please contact us if you want to be involved. God bless you. Today we're talking about leading from the inside out. So what matters is what is inside. Jadi hari ini kita akan membicarakan sebuah hal tentang bagaimana memimpin dari dalam keluar, karena yang paling penting adalah apa yang ada di dalam. In IFGF we have this phrase, what is important is being before doing. Di dalam IFGF kita pernah mendengar sebuah frase tentang apa yang terpenting adalah keberadaan kita, bukanlah apa yang kita kerjakan. Because what is inside will come out through our actions. Karena apa yang ada di dalam kita akan memberikan atau menunjukkan apa yang kita kerjakan di luar. So if we see somebody that is always doing the wrong thing over and over and over, we can say that they have some wrong values in their life. Jadi kalau kita melihat ada seseorang yang mungkin melakukan kesalahan yang sama lagi dan lagi, kita mungkin berpikir apa yang salah ya yang ada di dalam orang tersebut. For example, if they're always late for church, for meetings, then there's probably a wrong value that's in them. Contohnya jika ada seseorang yang suka datang terlambat ke gereja atau ke meeting, kita berpikir, oh apa ya yang salah, nilai-nilai apa yang mungkin salah di dalam dirinya. It possibly could be that they have the value of laziness or procrastination in their life. Atau mungkin mereka punya nilai-nilai yang seperti mereka memang malas atau mereka suka menunda-nunda mengerjakan sesuatu. See, that's where we need to focus on what is in us, and then it shapes what we do. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan apa yang ada di dalam kita, dan itulah yang akan membentuk tindakan-tindakan kita. Jesus said it this way, out of the heart the mouth speaks. Kristus pernah mengatakan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita katakan itu timbul dari hati kita. So the question is, what is in our heart? Jadi pertanyaannya, apakah yang ada di dalam hati kita? If we're Christians, what is in our heart is Christ. Sebagai orang Kristen, apa yang ada di dalam hati kita adalah Kristus. So everything we do is because of Christ in us. Jadi apa yang kita kerjakan seharusnya bersumber dari Kristus yang ada di dalam hati kita. Colossians 1:27 it says, Christ in you, the hope of glory. Kolose 1 ayat 27 berkata, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. So when we have Christ in us, everything that comes out should be of him. Jadi ketika Kristus ada di dalam hati kita, seharusnya apa yang kita kerjakan merepresentasikan Yesus. Jesus said, I am the light of the world. Tuhan berkata, aku adalah terang dunia. And then later he says to his disciples, you are the light of the Tetapi world. kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. We are the light of the world when we have Jesus shining in us. Kita adalah terang dunia ketika kita memiliki Kristus yang bersinar dari dalam hati kita. Because we have Jesus in us, that's when we can shine and be a representation of Jesus in the world. Karena Kristus ada di dalam hati kita, maka kemudian kita mampu jadi terang dunia dan merepresentasikan Kristus kepada dunia. Then the question I have for all of us is, how do we have Jesus in us? Jadi pertanyaan saya kepada saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa memiliki Kristus di dalam hati kita? A lot of churches simplify it to a little prayer. Mungkin beberapa gereja menyimpulkannya dengan doa yang sederhana. Just a little simple prayer and then you have Jesus in your heart. Dengan doa yang sederhana, kemudian kita memiliki Kristus dalam hati. It's more than that. Tapi sebenarnya adalah hal-hal lebih dari itu. It's a surrender of your heart. Adalah penyerahan diri kita kepada Kristus. It's a surrender of your whole life. Adalah penyerahan diri kita seluruhnya.
See, in Galatians 2:20, it says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 berkata demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. To crucify yourself, that means you have to surrender your whole self. Untuk memberikan diri kita sepenuhnya, artinya kita harus memberikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus. When it says crucify, it means crucify your whole old way of life. Ketika kita bilang kita berkata mau menyerahkan, artinya kita mengorbankan seluruh hidup kita dan memberikannya seluruh sepenuhnya kepada Kristus. We can't do it halfway. We can't say, Jesus, okay, you can have that part of my life, but this is mine. Kita nggak bisa berkata, Yesus, engkau memiliki sebagian dari hidupku dan sebagiannya milikku. See, it's just like you're riding a bike or a motorcycle. You can't do it halfway. You're either fully on the bike or fully off. Seperti kita mengendarai sepeda atau motor gitu. Kita nggak bisa setengah kaki kita ada di pedal dan setengah lagi ada di luar. You're on or off. See, God is 100%. Tuhan itu 100% ingin kita. Halfway doesn't work. Setengah-setengah itu nggak akan menyenangkan Tuhan. There's this very sad verse in 2 Chronicles 25:2. Ada sebuah ayat yang buat saya sangat sedih gitu ya, sedih membacanya, dan ada di dalam kitab 2 Tawarik 25 ayat yang kedua. Me and my wife, we were reading it the other day and we were just discussing how sad it was. Iya, saya dan istri saya waktu itu membaca ayat ini dan kita merenungkan bahwa sedih sekali ya apa yang terjadi di dalam ayat ini. And it says this, Amaziah did what was pleasing in the Lord's sight, but not wholeheartedly. Ayatnya berkata seperti ini, Amaziah, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. How many people do we meet in church every single week that are just like Amaziah? Ada mungkin banyak beberapa orang Kristen yang kita temui di gereja dan hidupnya seperti Amaziah ini. They are in the church, they're maybe doing things that might be pleasing to God, but they're just doing it with half their heart. Mereka ada di gereja dan mungkin mereka melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi mereka melakukannya tidak dengan sepenuh hati. Maybe it's a musician that you're playing the chords, you're playing the music, however, your heart isn't there. You don't really care about praising God. Mungkin seperti ambil contoh musisi yang memainkan musik, mereka bermain buat Tuhan, namun hatinya mungkin tidak ada di dalam penyembahan itu. Or maybe you're an usher standing at the front door and you're greeting people as they're coming in, but you're just like, yeah, whatever, okay, come inside. Iya, atau ada penerima tamu gitu ya di gereja yang menyambut para jemaat masuk dan tetapi hati mereka seperti ya sudahlah, masuk saja ke gereja seperti itu. See, there's so many people, Christians, that are just doing things half-heartedly. You read the Bible, just like, yeah, okay, I have to read the Bible. Iya, atau ada banyak beberapa dari orang Kristen yang membaca Alkitab tetapi tidak sungguh-sungguh untuk merenungkannya. See, I'm calling all of you right now that are watching this right now to do this wholeheartedly, to do this Christian walk wholeheartedly. Saya mau berkata kepada kita semua yang menyaksikan sermon ini, khotbah ini hari ini, untuk mari kita bersama-sama memberikan sepenuhnya hati kita kepada Kristus. And while I was thinking about this, I was thinking about basically two reasons why people don't do things wholeheartedly, or why people hold things back. Saya berpikir kemudian mengapa ada mereka yang tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada dua alasan yang saya temukan. The first one is I realize that there's some people, they might be Christians, but they don't really know God. Yang pertama adalah mungkin mereka adalah orang-orang Kristen tetapi mereka belum mengenal Tuhan. They don't know how amazing He is. Mereka mungkin belum tahu betapa luar biasanya Allah kita. Because when you know how amazing God is, that's when we willingly give everything to Him. Karena ketika kita
tahu dan sadar betapa luar biasanya Tuhan, disitulah kemudian timbul keinginan untuk memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. That's one of the biggest things is we have, especially in Indonesia, people that are KTP aja. Iya, banyak di Indonesia kita menyebutnya dengan Kristen KTP aja. But it's not just a title, but it's how we live our lives, wholeheartedly giving everything to God. Tapi itu bukanlah sebuah title saja, sebenarnya harusnya memang hidup kita merepresentasikan, menunjukkan seluruhnya kepenuhan Kristus. And we give everything because of how amazing He is. Dan kita memberikan hidup kita sepenuhnya hanya karena betapa luar biasanya Tuhan kita. And you know how amazing He is when you experience His love. Dan kita tahu betapa luar biasanya Tuhan kita hanya dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan itu sendiri. And there are a lot of people in church that still haven't experienced His love. Dan maka setelah itu akan ada banyak orang-orang yang akan juga bisa mengalami hal yang serupa. The second reason I started to think about why people hold things back or only do halfway Dan hal yang kedua yang saya renungkan, mengapa ada orang-orang yang tidak melakukannya dengan segenap hati kepada Tuhan. is because it's been a long time since they've experienced the love of God. Karena mungkin mereka telah lama tidak lagi merasakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. It's been a long time since they've sat in His presence. Sudah lama sekali mungkin mereka tidak duduk diam dalam hadirat Tuhan. See, in the Old Testament, we read story after story of the Israelites. They would experience a miracle and they would follow God, but then later they followed their own way. Banyak cerita di dalam perjanjian lama yang kita bisa baca bahwa Israel yang mendapat dan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan, namun kemudian mereka melupakannya seiring berjalan waktu. See, the Word of God, His presence is a daily bread that we eat daily. Ya, kehadiran Tuhan atau pengalaman pribadi dengan Tuhan adalah roti hidup yang harus kita alami setiap hari. Not every week, but every day. Bukan hanya setiap minggu, tetapi setiap hari. Because when you experience His presence in the morning, it changes how you live your whole day. Karena ketika di pagi hari kita mengalami hadirat Tuhan, maka sisa dari hari itu akan berdampak kepada kita. Your focus is on Him. Dan sisa hari itu kita akan fokus kepada Your Tuhan. purpose is on Him. Dan tujuan kita hanya di dalam Tuhan. Because you've experienced His presence, His amazing presence, everything else changes. Karena kita telah merasakan hadirat dan pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan sisanya akan mengubahkan hidup kita. That's it right there. That we can experience God's presence every day. Dan itulah intinya, bahwa kita dapat merasakan pengalaman dengan Tuhan setiap hari, saudara. There's this verse, Philippians 3:12 through 14, and it's talking about this race that we're running. Ada ayat di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ke-14, bagaimana kita harus punya tujuan dan berlari seperti dalam Alkitab ini. It says this, I'm going to read it in English and my wife will read it in Indonesian. It says, I'm not saying that I have this all together, but that I have made it. But I am well on my way, reaching out for Christ, who was so wondrously reached out for me. Friends, don't get me wrong. By no means do I count myself an expert in all of this. But I've got my eye on the goal where God is beckoning us onward to Jesus. I'm off and running and I'm not turning back. Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14 berkata demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan.
aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yeah. See, that is so good. It is talking about how we live this life. We might not have it all together, but we still reach out to Him. Ya, ayat ini berkata mungkin dalam hidup ini kita tidak dapat mendapatkan segalanya, tetapi kita bisa mengejar Tuhan. Every day we reach out to Him. Setiap hari kita berlari-lari mengejar hadirat Tuhan. We keep our eye on a goal. Jesus is the goal. Kita mengarahkan pandangan mata kita bahwa Kristus adalah tujuan pusat hidupku. When we come to church on Sundays, it's Jesus that's the goal. Ketika kita datang beribadah hari Minggu, kita melihat Tuhan adalah tujuan utamaku. When we worship, Jesus is the goal. Ketika kita dalam penyembahan kita memandang bahwa Kristus adalah tujuanku. It's not about audience, it's not about anything else, it's about Jesus. Bukan tentang orang-orang yang menonton atau bukan tentang hal yang lain. Murni ini adalah tentang Kristus. Come on, that is leading inside out. When Jesus is the goal, everything else happens. Itulah memimpin dari dalam keluar, bahwa ketika Kristus ada di dalam kita, kita dimampukan untuk hidup keluar dan bersinar. When we have Jesus in, come on, that's the whole purpose. When you come to church, have Jesus in your life. Ya, Kristus adalah tujuannya. Ketika kita bahkan datang ke gereja beribadah, Kristuslah yang di dalam hati kita menjadi tujuannya. I want to share a story to close this off. Saya mau share, membagikan sebuah cerita untuk menutup ibadah atau sermon kita. And this story, it's a true story about a pilot that was testing a plane. Cerita ini adalah cerita nyata yang diambil dari seorang pilot. And he's testing this plane. The plane isn't finished, so inside there are still wires that are you can see. Jadi ada sebuah pesawat yang harus dicek. Dia mau tes sebuah pesawat, tetapi di dalamnya masih banyak kabel-kabel, tapi bisa diterbangkan. And when he's testing this plane up in the air, he's doing all the maneuvers and tricks and everything, he notices that there's a rat. Tetapi ketika pilot ini sedang menerbangkan pesawat ini, dia mendapati bahwa ada seekor tikus yang ada di dalam pesawat itu. And that rat, he notices, is chewing on a wire. Dan dia menyadari bahwa tikus itu mau menggigit kabel-kabel yang ada. And he's worried, oh my goodness, is that rat chewing on an important wire? Will the plane crash if he chews on it? Ya, jadi pilot ini mulai khawatir bagaimana jika tikus ini menggigit salah satu kabel yang penting, lalu pesawat ini kecelakaan. So he calls down to the ground and he asks them what to do. Jadi dia menghubungi pos yang ada di bawah dan dia bertanya, apa nih yang harus saya lakukan? And in his mind, he was thinking, I need to land as soon as possible. Ya, dalam pikirannya pilot ini berpikir bahwa saya harus mendaratkan pesawat ini. Before anything bad happens, I need to land. Sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, saya harus nih mendaratkan pesawat ini. But they had a different plan. Tetapi mereka yang di pos di bawah punya rencana berbeda. They told him to go up higher. Mereka berkata kepada pilot ini, kamu harus terbang lebih tinggi lagi. Keep on going higher and higher and higher. Terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Until there's no oxygen left. Sampai tidak ada kadar oksigen. The pilot, he has oxygen in his mask. Ya, pilot ini punya oksigen yang bisa terpasang di dalam kepada hidungnya. But the rat, he doesn't. Tetapi tikus itu tidak punya. See, as the pilot went up and up and up, the rat lost consciousness and passed out. Ya, ketika pilot ini menerbangkan pesawatnya lebih tinggi dan dia masih memiliki oksigen, tetapi tikusnya tidak memiliki oksigen sehingga tikus ini tidak sadarkan diri kemudian mati. See, that's our call as Christians. Sometimes we have problems and we want to land, we want to take a break.
Ya, ini seperti kita juga sebagai seorang Kristen, kita punya masalah, punya problem, rasanya ingin sekali untuk berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Maybe we want to run away from the problem. Mungkin kita mau kabur dari masalah kita. But God is calling us to go higher. Tetapi Tuhan pagi ini ingin kita untuk terbang lebih tinggi. Because when we go higher into His presence, go deeper into Him, that's when the problems seem so small. Ya, ketika kita terbang lebih tinggi dan masuk lebih dalam hadirat Tuhan, disitulah kita boleh melihat bahwa masalah kita ternyata mampu diselesaikan. Because it's in His presence where we see breakthrough. It's in His presence where we see healing. Karena di dalam hadirat Tuhan itulah kita bisa melihat terobosan-terobosan, kita bisa melihat kesembuhan. It's in His presence where we can be the light of the world. Di dalam hadirat Tuhan itulah kita mampu menjadi terang dunia. It's only in His presence when we can lead from the inside out. Hanya di dalam hadiratnya kita mampu untuk memimpin dari dalam keluar.